Modal iseng ngajuin tiba-tiba dapat duit dari aplikasi ini, nyantol dengan peminjaman yang lumayan gede juga, dan tentunya untuk di aplikasi ini walaupun belum dibayarkan udah bisa meminjam kembali dan limitnya nggak pernah habis. Buruan kalian gaskan mumpung kuotanya lagi banyak banget, dan tentunya nggak perlu cepet-cepetan buat ngajuin karena kuotanya banyak banget, serta di aplikasi ini lumayan bisa buat beli pulsa selama sebulan serta beli gorengan sekampung ya. Dan pastinya untuk di aplikasi ini lagi banyak banget yang ngajuin, dan untuk pencairannya juga banyak banget. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Yur Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani ya. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumur semuanya, udah pada nyantol, ataupun mungkin udah pada ngegaskan lagi di aplikasi pinjol-pinjol lainnya? Karena saat ini banyak banget aplikasi pinjol yang bermunculan, serta banyak yang viral juga, baik itu pinjol legal OJK ataupun pinjol ilegal, semuanya rata ya cuy. Namun tentunya disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau memang kalian niatnya untuk galbay dan juga tanpa ditagih DC lapangan, ya biasanya orang-orang pada ngajuin di pinjol ilegal. Tetapi ya kalau memang kalian ingin merawat, ngajuin saja di pinjol legal OJK. Namun tentunya aplikasi pinjol yang legal juga mempunyai resiko juga ya cuy. Jadi ya sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Dan pastinya kalau di pinjol legal jangan kalian galbaikan ya, karena biasanya ada DC lapangannya, dan ya bisa berpengaruh kalian di pengajuan selanjutnya ataupun pada KTP kalian ya. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana orang-orang belum pada banyak yang tahu dengan aplikasi ini. Dan ya lagi gacor sih ya untuk saat ini, makanya buat kalian yang mungkin pada belum punya peminjaman ataupun sering di autol karena limitnya terlalu tinggi, bisa coba kalian ngajuin di aplikasi ini, karena limit di aplikasi ini nggak terlalu tinggi serta nggak terlalu rendah juga cuy. Dan kalaupun kalian sudah di ACC, kalian bisa langsung mengajukan kembali di aplikasi ini ya. Dan tentunya untuk duitnya juga langsung cair pada saat itu juga, plus tanpa pemotongan yang gede. Oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share-nya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan peminjaman 700.000 dan akan jatuh tempo pada tanggal 8 bulan Juni 2022. Jadi masih ada sebulan ya untuk di aplikasi ini. Dan di sini gue mengajukan di pagi hari antara jam 5 dengan jam 6 ya. Gue kurang tahu pastinya berapa. Kayaknya jam 5 kurang 30 menit ya, mungkin setengah 6 kali ya kalau gua nggak salah ingat. Dan langsung di ACC di jam 8 ya, karena memang jam waktu kerja itu dia di jam 8 ya cuy. Dan untuk pencairannya pada saat itu juga, jadi ketika dapat informasi bahwa di ACC, otomatis saat itu juga m-bankingnya langsung berbunyi. Namun biasanya kalau kita cek melalui aplikasinya itu masih menunggu pencairan. Nah tetapi kalau di m-banking sudah masuk, ya lebih baik langsung kalian pakai aja tuh cuy untuk limit dan duitnya ya. Lumayan bisa buat beli jajan selama sebulan, serta untuk beli pulsa sebulan ya. Dan di aplikasi ini walaupun yang gua pakai 700.000, kalau kalian masih ada sisa limit, misalkan kalian meminjam 1 juta tetapi limit kalian 2 juta, ya 1 jutanya itu bisa kalian buat pengajuan kembali cuy ya. Jadi di aplikasi ini kalau untuk menaikkan limit, kalian harus habisin dulu limit yang diberikan ini baru kalian bayarkan ya. Nah kalau misalkan seperti ini, gue meminjamnya 700.000 tetapi limitnya masih ada 300.000, itu limitnya belum naik jikalau gue belum habisin dulu nih cuy untuk limitnya. Makanya gue harus habisin dulu baru bisa limitnya naik, karena limit awalnya ini 1 juta rupiah. Nanti kalau sudah 2 kali meminjam ataupun 1 kali meminjam terus limitnya habis, nah baru tuh bisa naik ya, bisa ke 2 juta ataupun 3 juta, dan paling tinggi kalau gua nggak salah limit tertingginya ini 15 juta. Namun ntar deh gua akan bahas untuk lebih lengkapnya ya. Oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya dulu. Ini ya tentuan nama aplikasinya yaitu Julo ya. Dan untuk aplikasi ini masih jarang banget orang-orang mengetahui, serta gua juga masih jarang untuk bahas aplikasi ini ya, karena memang
kemarin-kemarin untuk pengajuan di aplikasi ini sulit banget ya. Nah, makanya untuk saat ini lagi gacor-gacornya dan mungkin ingin mencari nasabah ataupun ingin bersaing dengan para pinjolers lainnya ataupun aplikasi pinjol lainnya yang sudah ramai melakukan pencairan. Karena ya kalau tidak seperti itu ya orang-orang pada nggak ngajuin di aplikasi ini ya cuy. Dan dia salah satu aplikasi pinjol yang besar juga sih setahu gua ya. Dulu sih gua pernah coba mengajukan, tetapi ya seperti yang gua katakan tadi, karena akibat sulit juga di aplikasi ini, makanya orang-orang pada kurang yang ngajuin. Namun untuk saat ini sudah banyak ya, nah makanya kuotanya juga banyak. Oke, sebelum kita lanjut ke aplikasinya, kita ke detail info dari aplikasinya dulu. Ini dia teman, nama aplikasinya yaitu Julo Kredit Digital dan Pinjaman yang dideveloperi oleh PT Julo Teknologi Finansial ya. Nah, untuk aplikasi ini tentunya sudah legal OJK dan bagian dari PI. Kalau kalian pengen download aplikasinya bisa melalui link yang bisa kalian melalui Google Play Store aja, tinggalkan masuk, ketikkan nama aplikasinya dan langsung download ya. Nah, di sini sebelum kita lanjut, kita harus cek dulu nih untuk legalitasnya, apakah benar-benar terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau enggak ya. Karena gue jarang banget bahas aplikasi ini, jadi ya sebelum mengajukan kita harus cek terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita ke website dari OJK dulu. Ini ya teman-teman, daftar perusahaan fintech lending berizin per 2 Maret 2022, dan sini kita lihat terlebih dahulu untuk nama aplikasinya ya. Nah, ini kita tekan Julo, apakah ada, dan di sini ada ya 1 dari 3, tinggal kita cari aja. Nah, ini kalau kalian bisa lihat di sini gua perbesar ya, nama aplikasinya yaitu Julo, ada di nomor 26 di bawah dari aplikasi Indodana dan di atas dari aplikasi Danrup serta Pinjam Win-Win. Namun ini bukan urutan aplikasi yang paling bagus ya, ini hanya random doang. Nah, ini kalau misalnya lihat di sini dia dideveloper oleh PT Julo Teknologi Finansial. Ini nomor registrasinya ya. Dan untuk aplikasi ini sayang banget hanya tersedia di Android. Jadi untuk iOS belum bisa ya cuy. Ya, makanya kalau kalian pengen mengajukan harus wajib menggunakan Android ya. Karena untuk pengguna iPhone belum ada. Jadi ya mau nggak mau kalian gunakan saja beberapa device Android terserah ya, mau Samsung, Oppo, Vivo dan lain-lain. Nah, oke, selanjutnya berarti fix ya untuk aplikasinya sudah legal OJK. Kita kembali aja ke pembahasan yang tadi. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk terakhir di update-nya itu 25 Maret 2022. Ini masih baru banget update-annya ya. Kebanyakan sih orang-orang belum pada update yang mengajukan di bulan-bulan kemarin itu. Jadi harus wajib diupdate dulu sebelum mengajukan untuk perawatan. Nah, di sini jumlah downloadnya 5 juta download, lumayan tinggi, namun nggak setinggi aplikasi Rucep, kemudian Danrup dan beberapa aplikasi lainnya ya. Untuk ratingnya lumayan tinggi juga, 44,4, ulasannya 335.000 ulasan. Dan kalau kita lihat dari brosur aplikasinya lumayan menarik ya. Nah, ini kita lihat dulu untuk Julo, ini kredit digital, tampilannya seperti ini. Nah, limit tertinggi itu 15 juta. Nah, ada cashback juga tiap bulannya, saldo cashback kalau misalkan meminjam ataupun gimana ya cuy. Gua belum pernah dapat juga sih untuk cashback seperti ini. Pada untuk limitnya 15 juta rupiah, nggak naik ya, kalau turun sih ya biasa ya. Nah, di sini untuk bunganya 0,1% per hari, namun ini disesuaikan dengan peminjaman kita juga ya. Kalau peminjaman kita tinggi, tenornya tinggi ya tentunya bunganya berbeda juga. Kemudian untuk pembayarannya mudah, di sini dapat dilakukan di mana saja. Jadi banyak metode pembayaran, bisa Indomart, GoPay, Permata Bank, BCA, Alfamart ya. Nah, berarti kita lanjut lagi. Nah, di sini ada ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah minjam. Saran gue buat yang masih pemula, masih pelajar, ataupun baru pertama kali ingin mengajukan aplikasi ini, baca terlebih dahulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam sini biar kalian paham. Dan di sini untuk customer service-nya juga lumayan aktif banget sih ya cuy. Nah, berarti fix kita lihat dulu untuk detail aplikasinya. Ini dia menawarkan produk peminjaman mulai dari 500.000 hingga dengan 15 juta rupiah. Untuk jangka waktu pelunasan peminjaman 61 hari hingga dengan 270 hari ataupun 9 bulan. Di sini ada bunga peminjamannya 4% hingga dengan 9% per bulan, APR-nya 48% sampai dengan 108%, admin peminjaman 7% dari total peminjaman. Nah, ini ada contoh simulasi yang bisa kalian lihat dulu biar bisa kalian bayangkan dulu ya, serta hitung terlebih dahulu. Untuk cara daftar Julo, ini berdomisili di wilayah Indonesia, berusia 21 hingga dengan 60 tahun, penghasilan minimal 2 juta per bulan. Nah, dan mengajukan peminjaman menggunakan ponsel Android. Wajib banget sih ya, karena di iPhone nggak ada. Nah, ini sayang banget untuk pengguna di bawah 21 tahun ini belum bisa ya cuy. Dan maksimal 60 tahun. Jadi untuk 60 ke atas, 61 sampai 65 ke atas itu belum bisa ya.
Nah, jadi kalau kalian ingin mengajukan bisa coba ngajuin yang nggak masuk kriteria, coba di aplikasi KP aja, itu biasanya tetap bisa kok ya. Nah, selanjutnya di sini untuk mengajukan peminjaman kalian tentunya download dulu. Dan juga di sini aplikasinya bisa digunakan untuk beli pulsa, bayar listrik, isi dompet digital, bayar e-commerce, bayar BPJS dan beberapa pembayaran lainnya. Nah, untuk aplikasi Julo ini ada nomor registrasinya, kebijakan privasinya, dan di sini ada sosial media dari aplikasi Julo nih. Nah, kalian bisa cek aja untuk informasi lebih lengkapnya. Kemudian untuk aplikasi ini dirilis sejak 8 Desember 2016. Jadi memang dia ini salah satu aplikasi pinjol yang paling lama juga ya. Dan untuk izin aplikasinya hanya kamera, lokasi, dan mikrofon ya. Wajar sih ya, untuk pinjol legal OJK hanya ini doang yang diminta. Selanjutnya kita langsung aja dulu masuk ke dalam aplikasi Julo-nya. Ini ya tentang tampilan manual dari aplikasi Julo, berizin dan diawasi oleh OJK. Nah, ini kalian bisa lihat tentunya kalau untuk pembuatan akun di aplikasi ini harus memasukkan nick dulu dan juga email ya. Jadi nggak sesimpel aplikasi pinjol lainnya yang hanya memasukkan nomor telepon dan kode OTP ya. Kalau ini sih memang agak sedikit ketat ya cuy. Oke, selanjutnya di sini kita tekan lanjutkan aja. Untuk step pertama kita harus memasukkan verifikasi KTP dan juga foto selfie ya. Nah, karena di sini ada data-data pribadi gua, jadi gua nggak bisa melanjutkan ke step pertama ini. Nah, di sini gua bahas aja secara perlahan ya dan singkat saja. Nanti kalau ingin mengajukan tinggal isikan aja seperti biasanya sama dengan aplikasi pinjol pada umumnya. Untuk identitas pribadi ya kalian masukkan sesuai dengan tips dan trik dari aplikasinya ya. Jangan sampai berbeda ataupun jangan sampai terpotong. Kalau kalian mau sih bingung bisa cek di video saya sebelumnya terkait tips dan trik agar lulus verifikasi data KTP dan juga verifikasi wajah. Nah, setelah itu selanjutnya untuk step kedua yaitu pengisian informasi pribadi. Nah, informasi pribadinya itu harus sinkron dengan KTP yang kalian masukkan ya cuy. Nggak boleh berbeda, soalnya kalau berbeda satu huruf ataupun satu kata itu bakalan di auto. Nah, selanjutnya ada informasi pekerjaan di step ketiga. Untuk informasi pekerjaan itu kalian masukkan minimal gaji itu kalau gua nggak salah 2 juta per bulan ya. Nah, kalau misalkan di bawah 2 juta gua kurang tahu apakah bisa lolos atau enggak. Namun kalian coba isikan aja, nanti juga akan ditelepon oleh tim auditnya. Kalau memang bisa lolos ya pasti mereka lolosin ya. Nah, nanti kalian masukkan kondar juga dan rekening pribadi kalian ya. Nah, untuk rekeningnya ini harus sama dengan si pemegang KTP ya. Nah, satu lagi nih, untuk di aplikasi ini nggak bisa menggunakan data busuk ya, karena data busuk di aplikasi ini pasti bakalan ketahuan ya. Nah, jadi kalau kalian sudah pernah mengajukan di aplikasi ini terus galbay, terus mengajukan lagi di aplikasi ini tetapi akunnya berbeda ataupun device-nya namun data-datanya itu sama, tetap masih bisa mereka tahu ya cuy. Jadi nggak bakalan bisa kecuali kalian menggunakan akun orang lain ataupun data diri orang lain, namun datanya itu ya punya mereka ya. Nah, itu tetap bisa walaupun device-nya sudah pernah buat mengajukan di aplikasi ini. Dan untuk penggunaan data fake apakah bisa bang? Kalau untuk di aplikasi ini nggak bakalan bisa ya, sulit banget untuk lolos di aplikasi ini menggunakan data fake ya. Karena untuk sistemnya ini nggak pernah ada satu kali trouble pun ya setahu gua ya cuy. Nah, berbeda halnya dengan di pinjol-pinjol legal lainnya ataupun di pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal lah, waduh itu mau kalian mengajukan dengan data kalian sendiri, data orang lain, data fake, tanpa data pun juga bisa lolos ya, karena memang rata-rata aplikasi pinjol ilegal itu rada error ya, dan juga mereka ya seperti itu ya cuy, asal meng-ACC aja tetapi biaya bunganya gede banget dan nggak ngotak banget ya, dan tentunya mempunyai resiko juga kalau di pinjol ilegal ya. Nah, oke, jadi saya rasa begitu saja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol Julo ini, dan next time gue akan coba habisin untuk limit gua ini nantinya yang masih tersisa 300.000, dan gua akan coba rawat apakah naik limitnya atau enggak. Nanti kalau naik gua akan buatin videonya buat kalian. Dan buat kalian yang mungkin sudah pernah cari di aplikasi ini, bisa kalian ketikkan di kolom komentar gimana pengalaman kalian meminjam di aplikasi ini, apakah DC lapangannya baik banget atau gimana, atau mungkin aplikasi ini bisa untuk rawatan 15 juta rupiah atau gimana ya cuy. Dan buat kalian masih bingung, ketikkan aja di kolom komentar. Kalau ada waktu aku akan bahas dan juga support kalian satu persatu. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.